Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Blasasabila dengan NIM 11166625128. Saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan membawakan materi tentang lembar aksi kerja mandiri sebagai fasilitator masyarakat. Di sini saya mengambil peran sebagai fasilitator masyarakat. Baik, yang pertama itu ada latar belakang dan tantangan masa depan. Fasilitator masyarakat itu bukan cuma mengajar, tetapi juga menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata di lapangan. Kita bekerja langsung di jantung komunitas, membantu mereka mengidentifikasi masalah dan merancang program belajar untuk membuat mereka lebih mandiri. Intinya, fasilitator masyarakat ini memastikan bahwa long life learning bukan hanya sekedar jargon, tetapi kenyataan yang dapat diakses oleh semua warga. Saya di sini untuk memastikan semua orang dari segala usia, dari muda sampai tua, mempunyai akses agar bisa selalu berkembang. Lalu tantangan di masa depan itu, dunia ini tuh berubah menjadi sangat cepat karena teknologi. Skill yang kita ajarkan hari ini bisa saja usang di tahun depan. Jadi, kita harus siap memberikan reskilling yang cepat untuk masyarakat. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau kita sendiri juga cepat belajar. Ada reskilling dan upskilling dari hard skill. Sebelumnya, reskilling itu adalah keterampilan yang baru kita pelajari, sedangkan upskilling itu adalah keterampilan yang sudah kita miliki lalu kita kembangkan lagi. Nah, yang pertama itu yang dari hard skill, yang dari skillingnya itu adalah belajar membuat peta empati atau empathy map untuk kebutuhan belajar masyarakat dan teknologi prototyping kurikulum cepat seperti membuat model uji coba program. Peta empati itu adalah tool visual yang membantu fasilitator masyarakat untuk benar-benar memahami warga belajar secara mendalam, bukan hanya dari sisi yang mereka katakan, tapi juga dari sisi yang mereka rasakan dan lakukan. Lalu, prototyping kurikulum cepat adalah proses menciptakan model program yang sangat sederhana dan murah untuk diuji coba pada sekelompok peserta kecil. Lalu, meningkatkan ini juga bisa meningkatkan, kemampuan mengidentifikasi kita belajar yang paling efektif gitu. Oke, selanjutnya ada, reskilling dan upskilling dari soft skill. Reskilling itu sendiri belajar skill untuk berinteraksi dengan berbagai usia atau latar belakang seperti resolusi konflik di masyarakat atau coaching karir untuk seorang, orang dewasa atau lansia. Upskilling-nya itu meningkatkan skill dasar yang dipakai di lapangan, kemampuan storytelling untuk bersosialisasi atau suatu program. Nah, ini tuh, keterampilan yang, kita fokuskan pada cara kita berkomunikasi dan memediasikan antar individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena di sini kan ada dari yang muda, dewasa, sampai lansia kan. Selanjutnya ada, reskilling dan upskilling dari digital skill. Nah, reskilling itu belajar digital tool untuk berinteraksi, seperti webinar atau workshop untuk membuat sesi pelatihan online menjadi seru. Dan upskilling-nya itu meningkatkan kemampuan di media sosial dengan tujuan edukasi yang jelas, misalnya membuat sebuah video tutorial agar semua orang bisa menonton video itu kapan saja. Lalu tujuan untuk pelatihan online-nya itu agar para warga tuh merasa belajarnya itu tuh bukan sesuatu hal yang bosan atau boring, jadi, agar semua warga itu ngerasa belajar itu seru, jadi akan selalu merasa ingin belajar ingin belajar ingin belajar dan tidak akan berhenti untuk belajar walaupun sudah tua atau sudah lansia gitu. Lalu selanjutnya ada inovasi. Sebagai fasilitator masyarakat, yang menerapkan pendidikan sepanjang hayat, inovasi harus fokus pada kemudahan akses, kesenangan, dan integrasi belajar ke rutinitas harian warga. Program ini tidak lagi terkait waktu dan tempat. Warga bisa belajar sesuai kebutuhan dan kecepatan mereka sendiri. Mengintegrasikan belajar ke dalam alur kehidupan sehari-hari yang merupakan definisi inti dari pendidikan sepanjang hayat. Contohnya mungkin kita bisa menggunakan kode QR untuk bisa melacak kode QR mana yang paling sering di-scan ini untuk memberikan data akurat tentang topik apa yang paling diminati warga saat pembelajaran, dilakukan. Bagaimana lifelong learning membantu profesi dan masyarakat. Jadi pendidikan sepanjang hayat ini memberikan saya pola pikir yang growth mindset. Saya melihat kegagalan program, sebagai data untuk perbaikan. Saya tidak takut untuk mencoba inovasi karena saya tahu saya selalu bisa belajar dan memperbaikinya. Dan sebagai fasilitator yang terus belajar, saya menjadi contoh hidup. Warga melihat bahwa saya terus mencari ilmu yang mendorong mereka untuk menjadi termotivasi, dan tujuan akhir ini adalah menciptakan masyarakat yang secara alami ingin terus belajar, memecahkan masalah mereka sendiri, bukan selalu bergantung pada bantuan luar. Yang terakhir kesimpulan, konsep pendidikan sepanjang hayat bukan sekedar teori, tetapi strategi yang paling efektif yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan karir sebagai fasilitator masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat mendorong kita untuk terus melakukan reskilling atau belajar skill baru dan upskilling memperdalam skill kita yang sudah kita punya. Ini memastikan kita untuk tidak ketinggalan zaman dan pendidikan sepanjang hayat ini memiliki keyakinan bahwa kita selalu bisa berkembang dan belajar dari kesalahan kita
Ketika sebuah program gagal, kita melihatnya sebagai umpan balik atau kesempatan belajar, bukan sebagai akhir. Karena, setiap kegagalan itu, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kita bisa belajar dari kegagalan itu untuk merefleksikan diri agar ke depannya kita bisa jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.